Kita akan masuk ke materi yang baru. Sebentar saya tayangin materinya. Karena masih sedikit ya mahasiswanya ya, mungkin coba diingatin lagi teman-temannya ya. Beberapa mahasiswa di kelas ini. Silahkan dijawab dengan sejujur-jujurnya ya. Tidak akan mempengaruhi nilai. Coba disampaikan kira-kira selama perkuliahan minggu pertama sampai kemarin, kemudian mengikuti perkuliahan saya ini melalui forum dan juga Fitcon, mengikuti tugas-tugas, kemudian mengerjakan soal UTS, kira-kira apakah ada yang ingin apakah ada yang ingin disampaikan ke saya, baik itu berupa kritik, berupa saran, ataupun saya ngajarnya terlalu cepat, atau materinya terlalu sulit, atau saya ngajarnya nggak jelas, atau gimana? Ada kesulitan kah, atau berjalan dengan baik dan tersampaikan materinya, atau gimana? Saya mau tanya ke siapa ya? Brigita Maureen. Ada Brigita? Brigita? Kalau saya cek hadir nih ya di Fitcon ya. Brigita? Kemana Brigitanya nih? Coba teman-temannya Brigita boleh tolong japri. Panggil Brigitanya untuk kembali ke Fitcon. Marco, ada Marco? Marco? Gak ada juga. Nih, dua anak kemana ini? Gabriel? Gabriel ada? Oke, Gabriel. Gimana menurut Gabriel? Kalau menurut saya sih sejauh ini dari awal perkuliahan cukup jelas ya Miss, materi yang disampaikan bisa saya ikutin dari awal juga. Itu aja sih Miss. Siapa? Oke, thank you Gabriel. Kalau Marco sama Brigita udah ada belum nih? Sorry tadi gue SMS. Oke, gimana Marco kalau menurut kamu selama perkuliahan selama ini, apakah ada kendala? Ada yang mau dikritik atau berjalan dengan lancar atau gimana? Sejauh ini aman sih Miss. Aman. Nilai kamu aman nggak? Puji Tuhan aman Miss. Aman ya? Oh iya, tinggi ya kamu ya. Oke, Brigita ada? Temennya Marco nih ya, Brigita ya? Marco atau Gabriel, teman kamu bukan nih Brigita? Iya Miss, kayaknya Miss. Mana anaknya? Coba panggil. Suruh balik lagi ke Fitcon. Nggak punya kontaknya tadi Miss. Nggak ada. Oke lah. Yang lainnya saya mau tanya lagi. Presi ada? Presi nggak ada. Coba boleh tolong panggilin yang punya kontaknya Presi. Dia udah dapet infonya atau belum nih? Coba. Natalia. Menurut Natalia gimana? Natalia saya Miss. Natalia kamu. Baik sih Miss, bisa dimengerti semua pelajarannya. Oke, aman ya Natalia. Oke, thank you. Berikutnya lagi Felicia Amara ada? Ada Miss. Oke, menurut Felicia gimana?
Aman, Miss. Aman, yakin nih Amara? Amara, iya benar Amara. Yakin bisa mengikuti? Gak ada kendala? Semoga, Miss. Oke. Nextnya lagi, sebentar ya. Oke, berikutnya lagi saya mau tanya Karin Nirwana. Karin Nirwana ada? Gimana menurut Karin? Ada juga di Fitkan. Ada yang temennya Karin sama Presi, boleh tolong dipanggilin. Kalau Wahyu, gimana Wahyu? Hadir, Miss. Menurut Wahyu gimana? Kalau menurut Wahyu sih sejauh ini aman-aman aja, Miss. Emang kadang Wahyu ada beberapa part tuh kayak susah buat paham ya, Miss ya. Tapi Wahyu bisa pahamin di tugas mandiri karena tugas-tugas itu jadi Wahyu nilai gitu. Oke, soalnya ada jawabannya juga kan ya, jadi kamu bisa pahami ulang di lain kesempatan gitu ya. Oke, sip. Satu lagi terakhir, saya mau tanya. Jeremy ada di sini? Halo, Miss. Nah, Jeremy. Mana mukanya Jeremy? Kenapa ketawa-ketawa? Gimana Jeremy? Udah lama nih saya nggak lihat kamu nih Jeremy. Overall sih, Miss, menurut saya sih Miss jelasin itu oke sih, ngerti. Cuma saya kadang-kadang kurang teliti aja, Miss, makanya suka dapat nilai jelek. Oke, itu siapa itu? Marco. Enggak, bukan. Adik saya. Oke, Jeremy bisa ngikutin, jangan diulang lagi ya mata kuliah ini ya Jeremy ya. Ya, Miss, saya akan lebih belajar sih, Miss. Oke, sip, thank you. Mau nanya nih, Miss, kalau bisa lebih teliti gimana ya, Miss? Kalau ngitung kayak gitu, Miss? Kalkulator pakai nggak? Pakai sih, Miss. Cuma Nah. kadang suka skip gitu kalau misalnya angkanya banyak, Miss. Oh, pelan-pelan ngitungnya, latihan berulang-ulang, jadinya nanti terbiasa. Iya, makasih ya, Miss. Oke. Tutup kamera apa kan, Miss? Ya, oke. Oke, thank you masukannya semuanya. Nanti kalau misalnya ke depannya ada yang ingin disampaikan, boleh ya disampaikan ke saya ya, baik itu di forum, di grup, ataupun secara personal ya. Kemudian saya mau sampaikan dulu sesuatu untuk Tentier. Di mata kuliah ini kan ada Tentier ya. Tentier mata kuliah manajemen keuangan 2 kali. Nah itu kalau misalnya kalian available itu boleh ya ikut Tentiernya. Ada yang sudah daftar kah? Enggak daftar ya kalau Tentier ya? Ada yang sudah tahu jadwalnya? Lisa udah tahu jadwalnya? Udah, Miss. Oke, berarti nanti Lisa boleh bantu ya infokan di grup untuk jadwal tentiernya. Jangan lupa diikuti ya untuk teman-teman yang lain untuk jadwal tentier manajemen keuangannya. Ya silakan diikuti supaya bisa dapat gambaran kira-kira soal-soalnya, kira-kira kedepannya itu bagaimana gitu ya, dan cara menyelesaikannya gimana. Natalia silakan. Miss, untuk Tentier itu kalau kita ambilnya shift malam itu boleh gak ya, Miss? Karena bentrok sama mata kuliah saya, Miss. MSDM ya? Iya, betul. Oh, oke. Nah, thank you Natalia. Jadi, jadwal Tentier manajemen keuangan ini akan diubah jadwalnya, akan di reschedule. Itu tidak akan bentrok dengan jadwal Fitcon MSDM. Mungkin agak bentrok dengan jadwal forumnya ya, tapi dengan Fitconnya nggak bentrok. Jadi nanti coba diusahakan aja ya, Natalia ya. Semoga sih bisa ikut kedua-duanya. Ya. Oke, thank you, Miss. Oke, sip. Oke, sepertinya laptop saya sudah bisa share screen. Saya coba dulu ya. Silakan Tommy.
Miss, saya mau Yes, nanya, yang yes. 10 year Sabtu ini Heeh, cutting yang ajarin atau Miss ya? kakak tingkat. Oh, Semuanya kakak kakak tingkat ya? tingkat. Yes, Oke, yang Miss. yang kedua hari apa tuh ya Tommy ya? Weekday ya, bukan Sabtu ya? Yang kedua saya nggak tahu, saya cuman dapat di grup yang hari Sabtu jam 1 sampai 1.50. Oh, kayaknya ada yang hari biasa juga di weekday. Itu juga senior, orangnya juga sama. Nanti kalau misalnya, oh ya kemarin saya juga sampein di kelas sebelah. Jadi kalau misalnya ada yang membutuhkan fitcon tambahan dengan saya, misalnya udah selesai nih pertemuannya, tapi kayak masih ada yang mau saya bahas melalui fitcon di luar tentier pun, itu boleh ya disampaikan ke saya. Silahkan kalian diskusi dengan kelas sebelah, kelas 3 Pemen 2, ya coba diskusi, cari jadwal yang available, mungkin bisa di minggu KP, nanti boleh diskusi, nanti infoin ke saya, nanti saya akan berikan waktu untuk fitcon ke kalian, saya gabung ya, jadi satu aja. Nanti saya cek dengan jadwal saya juga, semoga nggak bentrok, nanti saya sediakan waktunya. Syukur-syukur kalian udah punya soalnya, misalnya dari soal tentier ada yang masih belum paham, minta saya jelasin ulang boleh, ataupun ada soal yang kalian temukan atau soal TM yang ingin dibahas ulang gitu ya, silakan. Pokoknya saya juga paham mungkin kalau fitcon yang terbatas waktunya ini kurang bisa maksimal gitu ya yang saya sampaikan atau yang saya bahas. Kalian butuh waktu tambahan silahkan ya, boleh saya menyediakan waktunya. Oke, yes Tommy. Miss, ini kalau misalnya nih, itu kan tadi kan Miss bilang kalau misalnya untuk tambahan itu kalau ada soal atau dari yang 10 year ya. Kalau Mm-mm. misalnya dari misalnya nih, dari pembahasan materi hari ini, kalau misalnya ada yang kurang paham, terus kita mau minta lebih, itu bisa coba didiskusikan ya? Yes, boleh Tommy. Nanti misalnya mau, Miss, tolong bahas ulang dong jawaban soal yang TM ini gitu. Boleh kok, saya bersedia. Oke Miss, makasih. Oke, sip. Oke, saya lanjut dulu ya ke materi hari ini. Jadi mohon maaf hari ini saya belum bisa bahas jawaban TM. Karena masih ada kelas lain yang masih dalam proses submit jawaban TM. Jadi takutnya nih kalian punya pacar di kelas BD atau di kelas TD. Nah itu kebetulan juga sama dengan kalian sedang mengambil mata kuliah manajemen keuangan. Siapa tahu kalian punya pacar di sana, terus saya kan udah bahas jawabannya di sini, nanti kalian kasih tahu lagi ke sana ya, rugi, nanti kalian yang rugi gitu ya. Jadi saya akan bahas minggu depan ya, jadi supaya adil semuanya, tidak diganggu gugat dulu dengan contekan jawaban TM. Jadi kita fokus ke materi yang baru dulu, minggu depan saya bahas ya, tapi pasti saya bahas kok ya. Nah, materi hari ini mengenai financial leverage and capital structure policy. Materi hari ini kita akan seperti mereview, karena setahu saya kalau nggak salah tuh kalian sudah pernah mempelajari mengenai break even point atau BEP di mata kuliah matematika ekonomi dan bisnis ya seharusnya. Nah, di hari ini kita akan mengingat kembali apa rumus BEP ya, apa fungsi BEP, bagaimana kondisi BEP. Nah, di pembahasan BEP ini disampaikan terlebih dahulu pengantar atau teori mengenai elemen-elemen atau komponen-komponen yang akan dihitung atau dicari di perhitungan BEP. Poin yang pertama atau elemen yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap ini diartikan sebagai biaya yang tidak mengalami perubahan meskipun volume penjualan ataupun kuantitas output mengalami perubahan. Jadi misalnya nih kalian memproduksi 1000 unit ya dengan biaya sekian. Ketika kalian memproduksi 2 kali lipat yaitu 2000 unit, biaya ini tidak akan berubah. Ya, itu yang disebut dengan fixed cost. Ya, jadi mau produksi berapapun biayanya akan tetap sama. Contohnya apa? Di sini ada gaji administrasi. Gaji administrasi orang yang ada di back office, resepsionis, administrasi gitu ya. Itu gajinya akan terus sama. Dia nggak peduli, dia nggak tahu
departemen produksi itu produksinya berapa dia nggak tahu, dan itu tidak akan mempengaruhi gajinya. Gajinya akan tetap diterima setiap bulannya. Ya, begitu juga depresiasi. Apalagi kalau depresiasi itu kan biasanya menggunakan metode garis lurus ya. Jadi dia sudah tetap gitu setiap periodenya. Asuransi juga sama, lamsam untuk iklan berselang juga sama, pajak properti juga sama, sewa juga sama ya. Nah, ini semuanya biaya yang dikeluarkan tidak akan berubah kecuali memang ada perpanjangan waktu gitu ya. Misalnya sewa 5 tahun ya, berarti tahun kanannya mungkin berubah, tapi itu tidak didasarkan pada jumlah produksi ya. Kemudian yang kedua adalah biaya tetap. Biaya variabel. Biaya variabel atau variable cost ini adalah biaya yang bervariasi secara total karena adanya perubahan output ya. Nah, biaya variabel ini juga biasa disebut dengan biaya langsung. Biaya variabel ini artinya ketika perusahaan memproduksi 1000 unit secara total, maka ketika perusahaan memproduksi 2000 unit, biaya variabelnya akan berubah. Dan berubahnya ini searah ya. Semakin besar output atau produksi unit yang dihasilkan, maka biaya variabelnya akan semakin besar juga ya. Sedangkan sebaliknya kalau unit yang diproduksi semakin kecil, maka totalnya juga akan semakin kecil. Nah, berikutnya adalah biaya semi variabel. Kalau biaya semi variabel di sini dikatakan, kita baca dulu teorinya, mungkin kalian agak asing. Biaya semi variabel ini berada di antara biaya tetap dan biaya variabel. Terdapat biaya yang ikut berubah ketika output volume produksi berubah ya, berarti ada unsur biaya variabel, namun tidak sepenuhnya seperti biaya variabel ya, jadi dia berubahnya nggak secara langsung. Dengan kata lain, biaya ini berisi kedua komponen baik tetap maupun biaya variabel. Contoh misalnya biaya saya ketik ya. Misalnya usaha jasa kirim. Usaha jasa kirim ini punya operasional ya, punya alat operasional gitu ya, atau biaya ya. Biaya operasional itu berupa berapa biaya penggunaan mobil ya, penggunaan mobil untuk kirim barang ya, kan ini usaha jasa kirim. Nah, untuk biaya penggunaan mobilnya ini akan berisi dua jenis biaya. Yang pertama adalah biaya variabel dan juga biaya yang kedua adalah biaya fixed cost. Biaya variabelnya itu berupa pembelian bensin misalnya. Ya. Nah, pembelian bensin ini termasuk biaya variabel untuk penggunaan mobil usaha jasa kirim. Kenapa? Karena semakin sering mobilnya digunakan, maka bensinnya akan semakin berkurang dan semakin besar biaya untuk membeli bensinnya. Ya, sebaliknya kalau mobilnya disimpan di parkir gitu aja, ya bensinnya nggak akan dibeli. Ya, tidak ada biaya bensin. Ya, sehingga akan muncul satu biaya variabel yaitu pembelian bensin. Sedangkan bentuk fixed cost-nya dari pengguna mobil ini adalah asuransi. Ya, nah mobil ini baik digunakan ya dibawa untuk jasa kirim antar barang ataupun tidak digunakan, misalnya diparkir gitu aja, asuransi ini akan terus berjalan. Asuransi ini akan tetap dibayarkan. Ya, jadi untuk biaya penggunaan mesin itu termasuk ke dalam biaya semi variabel karena di dalam biaya penggunaan mesin ini terdapat dua jenis biaya, yaitu variable cost dan fixed cost ya. Oke, berikutnya adalah yang D. Ini adalah total pendapatan ya. Total pendapatan di sini diartikan atau disamakan dengan yang namanya penjualan ya. Pendapatan itu sama dengan penjualan, sama dengan revenue
Ya, ini semuanya sama ya. Nah, penjualan ini adalah hasil kali dari unit yang diproduksi dengan harga jualnya. Ya, atau mungkin kalian pernah dengar nggak persamaan sales sama dengan price dikali quantity. Ini ya. Nah, volume output ataupun total pendapatan ataupun total penjualan itu adalah hasil kali dari price dan quantity. Ya, sampai sini dulu dengan ditanyakan. Nggak ada, saya lanjut ya. Nah, berikutnya setelah kita tahu ada komponen-komponen di atas, ada elemen-elemen di atas, berikutnya di sini disampaikan, diingatkan bahwa kondisi break even adalah adaptasi sederhana dari laporan laba rugi. Di laporan laba rugi, ingat untuk laporan laba rugi paling atas itu kan selalu sales ya. Ketika sales ini dikurangi dengan seluruh biaya-biaya, maka yang terakhir itu kita peroleh adalah profit. Kalau hasilnya masih positif. Tapi kalau negatif, hasilnya adalah loss atau rugi. Ya. Nah, karena sales dikurangi biaya sama dengan profit, sedangkan break even ini adalah kondisi titik impas, maka kondisi titik impas ini akan menghasilkan EBIT yang sama dengan 0. Artinya ketika penjualan ya atau sales dikurangi unit yang kayak di chat box saya ketik ya, price kali quantity atau price kali unit, sales price kali unit atau penjualan yang dikurangi dengan seluruh biaya-biaya, maka hasilnya sama dengan 0. Ini adalah kondisi titik impas atau kondisi break even ya. Nah, kemudian di sini ada rumus, perlu kalian perhatikan di sini. Untuk menghitung break even ada dua. Ada break even dalam unit dan juga break even dalam mata uang. Ya, nah kalian harus perhatikan, harus bedakan. Kalau yang break even dalam unit rumusnya yang atas nih, yaitu break even dalam satu unit sama dengan total fixed cost dibagi dengan sales price per unit dikurangi variable cost per unit. Kalian perhatikan di sini ya, kalau ada yang print modulnya ataupun mencatat, sales price yang digunakan di sini adalah sales price yang per unit. Jadi harga jualnya harga jual yang per unit. Kemudian untuk variable cost-nya sendiri itu juga adalah variable cost yang per unit. Ya, emang ada nih variable cost yang total? Ada soal yang mungkin informasinya adalah total variable cost ya. Tapi yang kalian gunakan di sini adalah variable cost yang per unit. Ingat ya, saya sudah sampaikan ya di sini ya, yang harus kalian hitung adalah yang per unit. Kemudian berikutnya adalah break even point dalam satuan, kalau di sini sales dollar. Karena bukunya memang buku luar ya, Keon. Jadi satuannya adalah satuan dolar, sementara kita sebenarnya bisa satu mata uang yang lain. Ada baht Thailand atau tidak, ada ringgit Malaysia, Singapura dolar ya, Australian dollar. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri itu ada rupiah ya. Jadi saya simpulkan aja secara garis besar dalam satu mata uang. Nah, untuk break even dalam satuan dolar ini dirumuskan dengan total fixed cost. Nah, ini sama ya seperti yang di atas, jadi sama-sama menggunakan total fixed cost. Hanya saja di bawahnya beda nih. Kalau yang satu mata uang ini bawahnya adalah 1 dikurangi variable cost dibagi revenue. Variable cost di sini juga harus yang per unit dan revenue-nya harus yang per unit. Ya, ingat ya, dua-duanya harus yang per unit. Variable cost-nya harus yang per unit dan revenue-nya juga harus yang per unit. Revenue per unit itu revenue per unit itu ya sales price ya. Revenue pendapatan penjualan per unit yaitu berarti sales price-nya. Ya, silakan coba ditambahkan dulu, dua-duanya harus per unit.
Oke, berikutnya sebelum kita masuk ke contoh soal hitungan, sebentar ya. Oke, sebelum masuk ke contoh hitungan, kita diberikan teori pengantar lagi mengenai leverage. Ini maksudnya finansial ya. Sumber dari financial leverage. Financial leverage ini adalah pengungkit ya, di mana pengungkit ini berasal dari 3 sumber. Sumber leverage yang pertama adalah operating. Operating leverage ini diartikan sebagai biaya biaya operasional atau risiko operasional. Sebentar ya, saya ketik. Jadi del ini akan sama dengan biaya operasional atau risiko operasional. Ya. Oke. Nah, besarnya DOL ini atau degree of operating leverage ini bisa dicari dengan menghitung 1 ditambah FC dibagi dengan OCF. Kebetulan untuk mata kuliah ini, rumus ini tidak diperdalam. Ya, jadi untuk mata kuliah ini tidak dibahas secara mendalam, jadi hanya pengantar aja DOL itu apa gitu ya. Jadi tidak mendalam, hanya kulitnya aja. Sedangkan yang mendalamnya itu ada di peminatan manajemen keuangan. Ini kan kalian semester 3 ya. Nanti semester 5 kalian akan memilih salah satu peminatan yang ada di prodi manajemen UBM. Nah, bagi yang memilih peminatan manajemen keuangan, nanti akan dibahas perdalam topik yang ini ya. Jadi saya pun tidak akan menggunakan waktunya terlalu banyak untuk yang ini ya, saya akan agak cepat. Namun yang perlu kalian ketahui untuk degree of leverage ini akan mencerminkan besarnya biaya operasional ataupun risiko operasional. Kemudian berikutnya adalah degree of financial leverage. Nah, degree of financial leverage ini atau DFL ya, ini akan mencerminkan besarnya biaya keuangan ataupun risiko keuangan. Nah, besarnya risiko keuangan ini sebenarnya ada rumusnya juga ya. Nah, tapi tidak dibahas mendalam di sini. Yang pasti kalian harus tahu dulu kalau financial leverage ini atau degree of financial leverage akan mencerminkan yang namanya biaya keuangan atau risiko keuangan. Yang terakhir adalah combined leverage atau financial leverage-nya atau operating dan financial leverage-nya ya, dikombinasikan. Ini DCL disingkatnya, degree of combined leverage. Ini adalah sebenarnya ya, DCL ini adalah hasil kali, rumusnya adalah DOL dikalikan dengan DCF, yang mana ini akan mencerminkan risiko usaha. Ya, jadi risiko usaha ini BCL ini itu sama dengan DOL dikali DFL. Ya, sebenarnya rumusnya seperti ini. Dan hasil kalinya ini akan menjadi besarnya risiko sebuah usaha secara keseluruhan. Ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ada teori lagi mengenai struktur modal. Di sini disampaikan bahwa struktur keuangan itu adalah campuran semua sumber pendanaan. Sedangkan kalau struktur modal itu hanya hutang jangka pendek dan jangka panjang ditambah ekuitas. Jadi sebenarnya kalau ditanya nih, struktur modal dan struktur keuangan sama atau tidak, jawabannya adalah beda. Di struktur keuangan atau financial leverage ada yang namanya ini non interest bearing liabilities, jadi hutang yang tidak berbunga. Tapi kalau capital structure itu hanya di sebelah kanannya aja yang berupa hutang jangka panjang kemudian ekuitas ya. Jadi kalau mau ditanya capital structure dan financial structure bedanya apa, jelas berbeda. Capital structure adalah bagian dari financial structure
Ini juga mau dibahas terdalam karena sebenarnya di peminatan manajemen keuangan juga akan dibahas terdalam. Kemudian bahkan kita juga akan menghitung struktur modal untuk perusahaan multinasional ya, atau perusahaan global, perusahaan internasional. Itu juga nanti kita akan hitung biaya modalnya sebenarnya ya, tapi di peminatan manajemen keuangan. Oke, saya lanjut lagi. Ini adalah contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya ini, diketahui Footwear Incorporation memproduksi serangkaian sepatu untuk pria dan wanita. Harga jual sepatunya 85 per pasang, $85 per pasang ya. Kemudian biaya variabel untuk sepasang sepatu ini $58, sedangkan biaya tetapnya adalah $170.000 per tahun. Jadi kita punya 3 ya, punya harga jual, kemudian punya biaya variabel, kemudian punya biaya tetap. Ya, kita punya 3 informasi ini. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa titik impas sepatu yang harus diproduksi perusahaan dan berapa penjualannya. Yang pertama adalah gimana ya? Begini ya. Yang pertama adalah break even dalam satuan unit. Kita gunakan total fixed cost-nya dulu. Total fixed cost-nya itu berarti ini biaya tetap ya, sebesar 170.000 per tahun. Kemudian dibagi dengan sales price yang dikurangi dengan variable cost. Sales price-nya adalah harga jualnya yaitu $85 per pasang. Kemudian variable cost-nya adalah ini $58 per pasang ya. Jangan lupa kerjakan yang dikurangi dulu yang di bawah, kemudian baru 170.000 dibagi dengan hasil kurangnya ya. Hasil akhirnya adalah 6296. Ada yang salah nggak nih dari jawaban nomor A? Coba dicek. Kemudian lanjut lagi ya. Kalau ada yang salah bilang ya. Berikutnya adalah break even yang dalam satu mata uang. Kita gunakan kembali besarnya fixed cost ya, di mana fixed cost ini besarnya adalah $170.000 dan benar soal masih yang sama ya. Ini fixed cost-nya $170.000. Kemudian yang bawahnya agak sedikit beda. Yang bawahnya kita perlu menghitung 1 dikurangi VC dibagi revenues. Ingat di sini juga perlu yang per unit. Sehingga VC-nya yang kita gunakan adalah yang ini ya, karena ini memang sudah untuk sepasang sepatu 58, sedangkan harga jualnya revenues-nya itu yang per pasang juga jadi 85 yang kita gunakan. Jadi hasilnya 58 per 85 ya. Perhatikan ya di sini beda ya, kalau yang di atas tadi yang dalam satu unit adalah sales price langsung dikurangi dengan VC, sedangkan kalau yang revenues 1 dikurang ya, 1 dikurang VC dibagi revenues. Hasil akhirnya 535.185,19. Ada yang salah nggak nih? Gak ada yang salah? Ada yang salah nggak? Tidak, Miss. Oke, boleh chat di box. Harusnya berapa kalau salah? Udah bener semua ya? Atau nggak coba hitung? Nah, kalau ada yang kalkulator mungkin coba bisa dihitung ada yang salah atau tidak ya. Kemudian, oke, thank you Natalia. Nah, kemudian berikutnya saya mau tanya nih. Kalau misalnya, nih ya, kalau misalnya saya mau kasih 2 poin. Kalau misalnya satuan unit ini
kan kita berarti ya, artinya adalah kita harus menjual 6.296,3 unit supaya kondisinya impas. Supaya kondisinya nih tidak untung tidak rugi ya. Ingat kembali nih mata kuliah teknis kok nggak salah ya. Kondisi titik impas, kondisi break even ini adalah kondisi di mana perusahaan tidak mengalami untung, tidak mengalami rugi karena besarnya pengeluaran sama dengan besarnya pemasukan. Nah, di hal ini diperoleh bahwa tingkat break even-nya 6.296,3. Ya, artinya ketika perusahaan menjual sekian unit, perusahaan akan mengalami kondisi break even. Pertanyaan saya adalah, kita kan nggak mungkin ya ngejualnya 3 unit. Ini 3 loh, gimana caranya kita ngejual 3 unit? Sedangkan kita harus jual 1 utuh. 3 artinya misalnya nih saya ada pulpen, berarti saya cuma jual tutupnya doang, karena kan cuma 0,3, cuma 30%. Apa mungkin saya bisa jual? Nggak mungkin. Berarti saya harus gimana nih membulatkannya? Menjadi 6296 atau 6297? Silahkan chat di box. Oke. Tommy, kenapa Tommy? Miss, saya mau nanya yang mengenai B, Miss. Yang B, oke. Sebentar ya Tommy, saya bahas sedikit lagi yang A ya. Oke. Sip. Nah, udah dijawab nih sama Natalia, Sharon, dan Gabriel. Yang benar adalah karena yang duluan Natalia. Nah, jawabannya yang benar Natalia ya. Untuk Gabriel kurang cepat nih, kalau Sharon kurang tepat. Jadi Natalia, saya kasih kode, aku lupa ya. Natalia 2 poin. Oke, jadi yang benar adalah Natalia yang angkanya 6297. Karena kita nggak mungkin ngejual 0,3 unit atau 30% dari satu produk ya. Sedangkan kalau 96 doang, 6296 itu belum break even ya. Kan 6296,3. Jadi kalau 6296 berarti kita belum kondisi break even, kita belum titik impas, itu masih rugi artinya. Ya, sedangkan untuk mencapai titik impas itu harus butuh 0,3. Karena kita tidak bisa menjual 0,3, tidak bisa menjual 30%, tidak bisa menjual tutup pulpennya doang. Jadi kita harus jual utuh 1. Sehingga koma berapapun harus kita bulatkan ke atas ya. Miss, kok beda sih? Biasanya kan Miss kasih tahu kalau misalnya komanya ini 5 ke atas dibulatkan ke atas. Kalau komanya ini 4 ke bawah bulatkan ke bawah. Kok beda sih Miss? Karena kalau angka-angka sebelumnya itu hanya berupa nominal, KPVIF. Itu kan hanya nominal ya. Angkanya ini tidak memberikan makna akan suatu produk ataupun tidak memberikan makna akan satu kegiatan. Sedangkan kalau ini kan angkanya ini memberikan makna suatu kegiatan, memberikan makna produk yang terjual. Ya, jadi tidak bisa kita gunakan pembulatan dengan sistem yang seperti itu yang secara nominal. Ya, mungkin kalau misalnya di SD gitu ya, ataupun di SMP, SMA, mungkin walaupun ada makna, tapi tetap bulatannya yang patokannya adalah 5 tadi. Ya, nah di kuliah ini saya nggak mau kalian patokan membulatkannya seperti itu lagi. Saya maunya kalian tuh belajar membulatkannya sesuai dengan real, sesuai dengan logis ya, sesuai dengan apa makna dari angka tersebut gitu ya. Jadi yang benar kalau mau didesimalkan akan menjadi 6297 unit ya. Oke, lanjut lagi yang B. Tadi Tommy mau nanya apa yang B, Tommy? Miss, saya mau nanya, ini kan kalau misalnya itu kan ada pembagian dulu nih, $58 bagi $85. Nah, untuk hasil dari pembagian itu langsung pembulatan dulu atau memang nggak perlu bulat dikurangin sama 1 dulu sama dibagi 170.000, jadi pembulatannya itu di akhir atau gimana ya Miss ya? Soalnya kan saya pembulatan mulai dari pembagian tadi, hasilnya jadi beda di belakangnya sih. Oke, sip. Pertanyaan yang bagus, Tommy. Jadi,
Saya sangat menyarankan, itu kan dari kemarin ya saya sempat bilang menggunakan kalkulator saintifik ya. Jadi kalau misalnya kalian masih punya saintifiknya, dan saya harapkan harusnya masih ada ya, silakan tidak perlu dibulatkan. Jadi seperti ini, 3 baris aja cukup. Baris pertama adalah rumus, baris kedua adalah isi angkanya, baris ketiga langsung hasilnya. Jadi pada saat menghitung di kalkulasi ya, di kalkulator ya, saat melakukan kalkulasi di kalkulator langsung. Step yang paling pertama adalah kita hitung yang bagi dulu kan ya. Berarti 58 bagi 85 sama dengan. Nggak usah diapa-apain, nggak usah ditulis ulang di kertas, langsung dari kalkulatornya 1 kurang ans. Jadi kita nggak perlu pembulatan. 1 kurang ans sama dengan. Kemudian langsung, kan kita mau hitung 170.000 dibagi hasil yang ada di kalkulator tuh ya. Langsung 170.000 atau 17 XP4 dibagi ans. Jadi kita tidak melakukan pembulatan di proses-proses berhitungnya. Pembulatannya mungkin boleh di akhirnya aja, di hasil akhir. Ya, tapi untuk di tengah-tengah prosesnya itu nggak perlu pembulatan. Gak usah buang-buang banyak waktu. Ya kan kalian juga tahu ya, untuk ujian tuh waktunya tidak banyak. Kalian harus scan ya, terus harus upload gitu ya. Kalau misalnya ujian onsite itu kan kalian cukup tulis di lembar jawaban yang disediakan terus langsung kumpul. Nah kalau ini kalian butuh proses dulu, jadi silakan gunakan atau manfaatkan kalkulator semaksimal mungkin. Kalkulatornya sudah pintar itu ya. Jadi Tommy, pertanyaan kamu saya jawab, kalau bisa tidak perlu dibulatkan. Tapi kalau misalnya saya nggak punya saintifik, adanya kalkulator biasa, kalkulator dagang, dan saya nggak ngerti kalau harus banyak step, ya udah nggak apa-apa, boleh dibulatkan. Tapi minimal 4 angka di belakang koma semuanya. Ya, minimal 4 angka di belakang koma semuanya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan kah? Yes. Tapi kalau misalnya nih, kita kan kalau misalnya step by step, tapi kita gak bulat juga gak masalah kan? Iya, kalau misalnya step by step nggak bulat, maksudnya tapi tetap 4 angka ya? Maksudnya hasil akhirnya nggak persis sama gitu ya? Jadi kan kata Miss kan gak perlu bulat nih, jadi langsung sampai hasil akhir baru dibulatkan nih. Nah, jadi karena kan kalau misalnya kita bulat 4 angka, tadi saya hitung bedanya lumayan ya, beda di 3 angka belakang itu, jadi 264. Nah, jadi berarti kalau misalnya nih pas ujian nih, terus kita mengerjakan, terus kita maunya step by step. Nah, berarti kita tulis desimalnya sampai sesuai kalkulator sampai belakangnya aja ya, Miss? Yes, boleh, betul-betul Tommy. Sebenarnya sih kalau hal kecil gini saya nggak terlalu perhatikan banget ya. Yang penting prosesnya benar dan angkanya nggak jauh berbeda aja sih Tommy. Jadi senyamannya kamu. Oke? Oke, Miss, terima kasih. Oke. Sharon minggu depan, iya betul Sharon, minggu depan saya bahas tugasnya ya, karena memang belum bisa kalau di minggu ini ya. Fungsinya ada lagi yang mau ditanyakan kah? Silakan Tommy. Oh ya, Miss, saya mau nanya satu lagi. Tadi kan unit kan kita kan pembulatan lagi ya menjadi 297 unit. Nah, bagaimana dengan yang ini revenue? Dia kan ada 0,19. Apakah kita juga naikin menjadi $535.186? Oke, good. Pertanyaan yang bagus Tommy. Betul, jadi untuk rupiah pun sama demikian. Jadi kita bulatkannya juga ke atas walaupun 0,19 ya. Oke, jadi kita sesuaikan dengan maknanya ya. Kalau misalnya maknanya ini ada artinya ya, jadi kita sesuaikan. Jadi tidak melulu penyesuaian atau pembulatan yang nominal gitu ya. Tahu bedanya ya, kalau pakai IF itu kan hanya nominal, jadi kita nggak ada arti mencerminkan apa gitu ya,
hanya nominal aja, angka aja. Sedangkan ini kita tuh punya pemahaman, punya maksud, punya makna gitu ya, makanya kita pembulatannya beda dengan yang nominal. Oke, sampai sini ada mau ditanyakan kah? Gak ada? Kalau nggak ada silakan disiapkan kertas catatannya ataupun kertas kosong, alat tulisnya. Saya akan menampilkan soal latihan yang langsung dibahas ya. Saya akan berikan 5 poin untuk satu anak yang langsung menjawab. Tapi cara menjawabnya adalah kalian kerjakan dulu di catatan kalian, tulis tangan, kemudian nanti kalian open cam dan arahkan kameranya ke jawaban kalian yang tulis tangan itu ya. Sebentar saya tampilkan dulu ya. Ya apa bangke? Kenapa Jeremy? Miss nggak pencet Miss, maaf. Ada saya iseng. Bahasanya yang benar Jeremy ya. Ya Miss, maaf. Oke, saya tampilkan soalnya. Oke, ini ada Rocky Mount Company yang memproduksi alat elektronik seperti kulkas. Harga jualnya adalah $2.000. Kemudian dia punya biaya variabel 1.800 per unit. Biaya tetapnya adalah $15 juta ya. Pertanyaannya adalah berapa nilai titik impasnya dalam unit, dan yang B itu adalah volume penjualan. Berarti yang A satuannya unit, yang B satuannya adalah dolar ya, mata uang. Silahkan dikerjakan, saya berikan waktu. Kalau ada yang sudah selesai boleh langsung open mic ataupun raise hand. Nanti saya persilakan. Satu orang yang menjawab A dapat 5 poin, satu orang yang menjawab B dapat 5 poin. Tapi syaratnya kalian harus open kamera, arahkan kamera ke jawabannya, tulisan tangan kalian, dan dijelaskan. Ya, silakan. Natalia udah selesai. Udah selesai Natalia. Yang A, Miss. Oke, ya ampun, baru saya bilang silakan. Oke, berarti Natalia sama Wahyu ya. Silakan Natalia dulu. Sebentar, Natalia harus open cam dan arahkan jawabannya. Berarti saya hentikan presentasinya dulu. Ya, nanti saya tampilin lagi. Nah, untuk yang lainnya boleh pin Google Meet-nya Natalia supaya bisa lihat kameranya Natalia. Silakan Natalia. Sebentar, Miss. Tapi terbalik, Miss, jadinya. Saya pakai komputer, laptop soalnya. Oh iya. Bisa gak ada? Bisa kok, enggak mirror ya. Oke. Kalau BEP per unit itu kan tadi 15 juta. Itu rumusnya kan total fixed cost. Total fixed cost-nya itu 15 juta. Makanya di sini saya tulis 15 juta dibagi sales price per unit itu 2.000 dikurangin sama variable cost per unit yaitu 1.800. Jadinya 15.000 per 200, hasilnya itu 75.000. Satuannya apa? Unit. Oke, good. Thank you Natalia. Ya, Miss. Nah, sebentar saya catat dulu ya, takutnya lupa. Natalia tadi udah dapat 2 poin, hari ini dapat 5. Tadi dapat 2, sekarang dapat 5, berarti hari ini totalnya ada 7 poin untuk Natalia. Oke, good. Jawaban Natalia sudah benar ya. Jadi, karena saya tampilin lagi soalnya ya, sambil saya bahas. Oke, jadi Rocky Mount Company ini dia punya fixed cost untuk unit yang kita butuh fixed cost ya. Dia punya fixed cost-nya ini biaya tetap rata-rata setahunnya adalah 15 juta.
dolar. Sehingga fixed cost tadi yang digunakan Natalia itu adalah 15 juta. Kemudian dibagi dengan sales price nih ya, harga jualnya yaitu 2.000 dikurangi dengan VC 1.800. Ya, jadi Natalia tadi mendapatkan 15 juta dibagi 200. Hasilnya adalah 75.000. Oke, untuk jawaban yang A ada yang mau ditanyakan kah? Nggak ada? Paham ya? Miss tadi jawabannya berapa? 75.000. Benar? Atau Tommy beda? Benar Miss, sama. Oke, sip, good. Oke, berikutnya yang B. Tadi kalau nggak salah Wahyu ada resen juga ya. Wahyu, mau jawab yang B kah? Saya ragu, Miss. Ragu? Mau atau tidak? Skip? Wahyu? Iya, Miss. Skip dulu deh. Oke. Nah, yang resen berikutnya di sini Natalia kan tadi udah ya. Tommy tadi mau nanya kan ya? Bukan mau jawab B. Nanya doang ya? Jawab B juga, Miss. Oh, jawab juga. Oke, silakan Tommy. Nanti kalau salah baru kita kasih kesempatan untuk Sharon. Silakan Tommy. Saya hentikan dulu. Tommy boleh open cam, terus yang lainnya boleh pin Google Meet-nya Tommy supaya nggak kemana-mana. Kita lihat Tommy lagi di tengah hutan nih, si Tommy ya. Ditemenin kupu-kupu daun. Silakan Tommy. Masih mute Tommy. Nggak kedengaran suaranya. Oke, sorry. Nah, ini Oke. punya saya yang B ya. Agak berantakan, maaf. Oke, sip. Oke, jadi ini yang untuk yang dolarnya ini, yang rumusnya BE of revenue ini kan jadinya itu nanti dari 15 juta atau total fixed cost per tahunnya itu 15 juta dolar kan, dibagi, nah 1 minus fixed cost-nya itu sebesar 1.800 dibagi sama harga jualnya itu 2.000. Nah, hasil akhirnya itu dapat 150 juta dolar untuk BE of revenue-nya. Oke, sip. Thank you, Tommy. Saya kasih poin dulu untuk Tommy. Betul ya jawabannya Tommy. Oke, Tommy berarti hari ini dapat 5 poin. Oke, good. Nah, jawaban Tommy tadi saya bahas ulang. Kita tampilin dulu. Oke, untuk jawaban Tommy tadi kan kita sama ya menggunakan fixed cost juga, biar tetap juga yaitu 15 juta dolar. Nah, bawahnya beda dengan jawaban Natalia tadi. Untuk jawaban Tommy yang menghitung penjualan dalam satu mata uang, kita harus hitung dulu satu dikurangi variable cost yang dibagi dengan sales price ya. Jadi 1.800 dibagi dengan 2.000. Ya, nah seperti jawaban Tommy tadi, kita nggak perlu hitung atau pindahkan jawabannya step by stepnya, kalau bisa langsung aja hasil akhirnya. Ya, tadi jawabannya berapa Tommy hasil akhirnya? 150 juta, Miss. Oh ya, oke, thank you. 150 juta dolar. Ya, jadi langsung dapat 150 juta dolarnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Gak ada? Pertanyaan saya, satu orang dapat 2 poin deh. Gimana caranya menjawab yang B kalau tanpa rumus? Setelah mendapatkan jawaban A. Ada yang bisa? Gimana caranya mendapatkan jawaban yang B tapi tidak menggunakan rumus yang Tommy kerjakan? Ada yang bisa? Silakan, Vanes. Tinggal dikali sama harga jualnya nggak sih, Miss? Harga jual per unitnya? Apa yang dikali harga jual per unit? BEP per unitnya dikali sama harga jual per unitnya. Oke, good, Vanes dapat 2 poin. Thank you, Vanes. Oke, betul. Jadi sebenarnya ya, kalau tidak menggunakan rumus yang Tommy kerjakan, kita bisa jawab jawabannya Tommy tadi. Caranya adalah dari jawaban Natalia yang nilai titik impas dalam satu unit tadi 15.000 ya. 75.000. Nah, dari 75.000 tadi jawaban Natalia kita bisa kalikan langsung. Oh, ternyata perusahaan minimal harus menjual 75.000 per unit. Harga jualnya berapa? 2.000.
Ya udah, berarti minimal total penjualan atau minimal volume penjualan adalah 75.000 unit dikali dengan harga jual per unit 2.000. Jadi total volume penjualan yang harus dicapai adalah 150 juta dolar ya. Jadi bisa menggunakan yang jawaban Vanes ya. Cuman untuk nilai tugas mandiri kalau misalnya nanti ada ataupun ujian kalau keluar, karena saya nilai prosesnya dan belum tentu yang ditanyakan pertama adalah BEP unit, jadi tetap harus dikerjakan dengan rumus ya. Terus Miss ngapain kasih tahu cara singkatnya untuk kalian koreksi atau konfirmasi. Udah benar belum nih jawabannya dengan rumus? Karena kan rumusnya agak panjang ya, agak ribet. Udah benar belum ya rumusnya ini? Nah, kalian bisa koreksi, kalian konfirmasi, kalian cross check. Kalau langsung kaliin harga, udah benar, udah sama atau belum jawabannya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Udah ada? Udah ada yang mau ditanyakan? Kalau gitu saya mau tanyakan sedikit ya. Saya mau tanya ke Gaby Natalia. Ada Gaby Natalia? Gaby Natalia ada? Oke, Gaby Natalia saya mau nanya. Kalau biaya asuransi itu termasuk biaya variabel atau biaya tetap? Biaya asuransi, biaya variabel atau biaya tetap? Variabel. Oke, kalau menurut Erin, biaya asuransi, biaya apa Erin? Erin ada Erin? Kalau menurut Erin, asuransi biaya apa Erin? Oke, menurut Erin biaya asuransi itu biaya variabel atau biaya tetap? Variabel juga. Oke, kalau menurut Hengki, biaya asuransi ini biaya apa? Hengki ada? Miss, Hengki lagi ada urusan, Miss. Nih Dia- ada jawab. Hengki nggak ada, Miss. Nah, Tadi itu yang chat siapa? dia lagi ada kerjaan. Dia kerja, Miss. Oh ya, tapi ini dia chat kok di chat box. Jeremy, Iya, Miss. gimana Hengki? Hengki lagi kerja, Miss. Tadi saya chat dia kemarin juga dia. Hah? Apa? Sorry, Miss. Sorry. Oke. Silahkan Hengki. Biaya Hengki. asuransi termasuk biaya apa? Variabel atau tetap Hengki? Variabel juga. Oke, saya tanya Gabriel. Gabriel, menurut kamu biaya asuransi biaya tetap atau variabel? Gabriel? Biaya tetap, Miss. Oke, ya ampun orang keempat baru benar. Gabriel 1 poin. Satu lagi ya. Joshua udah keluar nih. Satu lagi biaya Calvin Gun. Calvin ada Calvin. Tuh, kamu masih di sini aja Calvin. Calvin ada? Halo, Miss. Nah, Calvin. Kalau biaya pengemasan produk termasuk biaya apa Calvin? Variabel atau tetap? Biaya Apa, Miss? biaya pengemasan, biaya kemas. Termasuk variabel atau tetap? Biaya tetap, Miss. Tetap. Pengemasan produk tetap ya? Oke. Kalau menurut Jason ada? Jason Vanuel. Bentar. Calvin boleh mute. Jason Vanuel gak ada? Halo, Miss. Kenapa, Miss? Menurut Jason, kalau biaya pengemasan produk
itu biaya variabel atau tetap? Biaya pengemasan produk. Itu kayaknya sih biaya tetap deh, Miss. Tetap. Oke. Thank you. Jason Tanfidada. Jason Tanfida. Ada Jason? Gak ada Jason? Kemana nih anaknya nih? Kebiasaan ngilang nih kalau si Jason nih. Tolong dikasih tau ya ke temennya ya. Kalau menurut Cynthia ada Cynthia Kirenia. Ya, Miss. Nah, menurut Cynthia, biaya pengemasan produk variabel atau tetap? Variabel, Miss. Oke, akhirnya Cynthia. 1 poin untuk Cynthia ya. Oke, jadi kalau biaya asuransi itu biaya tetap ya, tadi dijawab Gabriel, karena mau mobilnya dipakai atau enggak, itu biaya asuransi tetap akan dibayarkan. Ya, namanya tetap. Jadi nggak tergantung pada pemakaian mobil. Tapi kalau yang dijawab Cynthia yang tadi saya tanya pengemasan produk, berarti kalau ada produk yang diproduksi itu kan baru dikemas ya. Berarti biaya pengemasan ini tergantung pada berapa banyaknya produk yang dihasilkan. Jadi kalau misalnya biaya pengemasan itu bukan termasuk tetap. Pengemasan itu termasuk variabel. Ya tergantung pada berapa banyak produk yang diproduksi atau dijual. Ya, oke. Nanti coba dipelajari kembali perbedaan antara biaya variabel dan biaya tetap. Ya. Oke, sampai di sini jangan lupa kalian masih boleh mengisi forum sampai jam 5:10 nanti. Kemudian pertanyaan saya di forum silahkan dijawab bagi yang belum. Nah, minggu depan kemungkinan tetap Fitcon di akhir lagi ya. Ini hari ini Fitcon di awal karena ada kondisi yang mungkin kalian ada yang tahu ya tentang kondisi banjir rob di dekat UBM nih. Jadi takutnya terjadi lagi, jadinya saya sengaja Fitconnya di awal. Oke, demikian informasi untuk hari ini. Kenapa ya Tommy? Variabel bisa diartikan bahan yang bisa habis kotak. Bisa dijadikan seperti itu, cuman ini lebih ke biaya bukan ke bahannya. Jeremy kenapa? Miss, saya mau nanya. Saya kan investasi di Ajaib nih, Miss. Biar profit gimana ya, Miss? Ya ampun, ini kamu nanya tentang apa, Jeremy? Ini kan kita manajemen keuangan masuk ke investasi. Ini kan investasi, Miss. Saya mau nanya aja ke Miss. Menurut Miss. Oke, sebentar saya jawab pertanyaan Tommy dulu ya. Nah, untuk Tommy, biaya variabel mungkin mirip dengan bahan. Mungkin miripnya itu yang habisnya itu ya, tergantung dengan produk. Tapi bukan ke bahannya. Kalau variable cost yang kita maksud di sini adalah lebih kepada biayanya. Kalau masalah habis atau enggak, ya mungkin itu lebih pada pengertian perbedaan perlengkapan dan peralatan kalau kamu pakai kata-kata habis. Ya, jadi ini lebih kepada pokoknya dia ini melekat pada produknya atau enggak. Gitu ya. Oke, nah karena pertanyaan Jeremy di luar manajemen keuangan, jadi bagi yang sudah selesai tidak ada mau bertanya lagi, boleh leave Google Meet-nya. Nah, saya mau lanjut jawabin pertanyaan Jeremy. Jeremy, kamu investasi di Ajaib? Iya, Miss. Oke, nah kalau mau investasi di Ajaib itu sebenarnya mau Ajaib, mau IPOT, mau MNC Sekuritas, mau apapun itu sebenarnya sama aja Jeremy. Itu hanya aplikasinya aja ya. Nah, gimana caranya bisa untung? Berarti Jeremy harus baca dulu perusahaan ini perusahaan yang bagaimana, profilnya bagaimana, kemudian apakah perusahaan ini punya planning ke depannya akan berkembang atau enggak gitu ya Jeremy. Kalau misalnya perusahaannya ini memang perusahaan yang akan berkembang di masa depan, ya udah Jeremy boleh beli. Tapi Jeremy harus cek dulu Jeremy ini tipe investor yang apa. Karena jenis investor itu beda-beda. Kalau Jeremy investor yang suka resiko, berarti Jeremy bisa beli saham-saham yang tradingnya cepat. Tapi kalau Jeremy investor yang tidak suka risiko, berarti Jeremy boleh simpan untuk jangka panjang yang tradingnya lama. Gitu ya Jeremy. Jadi tidak ada rumus pasti untung itu gimana, tapi harus dipelajari, dianalisa, dibaca tentang perusahaannya. Sama kayak Jeremy pilih cewek, pilih pacar, kan Jeremy harus cari tahu ceweknya tuh kayak gimana, bibit bebas bobotnya, benar gak?
Benar, Miss. Ya, jadi kayak gitu ya, nggak bisa asal pilih, harus dicari tahu dulu, dianalisis dulu. Oke? Oke, Miss. Makasih ya, Miss. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore, selamat siang.